Hari ini kita masuk tentang rangkuman tematik ya. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang ketiga kita yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ya. Adapun muatannya yaitu yang pertama PPKN Pengamalan Pancasila, yang kedua Bahasa Indonesia tentang kesimpulan, yang ketiga IPA yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yang keempat yaitu IPS tentang politik negara ASEAN, dan yang kelima SBDP yaitu mengenai poster dan komik. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila pertama. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. 3. Kerukunan antarumat beragama. Pengamalan sila kedua. Yang pertama, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia. Yang ketiga yaitu pelaksanaan sila ketiga. Yang pertama, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat yaitu contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan atau kehendak. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kelima yaitu penerapan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan. Yang keempat, tidak boros. Dan yang kelima, tidak bergaya hidup mewah. Nah, kita lanjutkan mengenai membuat kesimpulan ya. Pada pembelajaran sebelumnya sudah Ibu jelaskan tentang kesimpulan, langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama paragraf. Ketiga, menentukan ide pokok paragraf. Keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi kesimpulan paragraf. Yang keenam, merangkai kesimpulan paragraf menjadi kesimpulan teks bacaan. Nah, ada di sini membuat kesimpulannya ya. Bisa dilihat Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Kesimpulan paragraf adalah Taman Nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Nah, kita lanjutkan tentang perbedaan pertumbuhan generatif dan pertumbuhan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan. Ini contohnya ya. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Ini bisa dilihat ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Nah, ini ada contoh yang pertama umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Umbi batang tersebut sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Yang kedua, umbi lapis yaitu pelepah daun yang berlapis-lapis. Contoh tumbuhan yang memiliki umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bakung ya. Umbi akar
yaitu akar yang membesar berisi cadangan makanan. Berarti dari akarnya itu yang bisa kita makan ya. Contohnya adalah wortel, lobak, dan singkong. Kemudian akar tinggal, yaitu batang yang seluruhnya berada dan tumbuh menjalar di permukaan tanah. Ada contohnya yaitu kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Kemudian yang kelima, geragi. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah ya. Contohnya itu RB, rumput teki, dan stroberi bisa dilihat di lingkungan sekitar ya, apalagi stroberi. Yang keenam ada tunas. Tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda menjadi tumbuhan baru dan tumbuh di sekitar induknya sehingga terbentuklah rumpun. Contohnya pisang, bambu, dan tebu. Anak didik kami bisa melihat lingkungan sekitarnya, contoh pisang, bambu, dan tebu. Yang ketujuh, tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh tidak di ujung batang dan ketiak daun. Contohnya cocor bebek, bisa dilihat di lingkungan sekitarnya. Kemudian kita lanjutkan perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Ada di sini macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama mencangkok, yang kedua menempel atau okulasi, yang ketiga menyambung. Ini contoh yang mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua, misalnya jeruk, jambu, mangga, rambutan, durian, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua okulasi atau menempel, yaitu menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat, misalnya mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Tujuan okulasi yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Kemudian yang ketiga yaitu menyambung atau mengeten, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Bisa dilihat gambar. Tujuannya yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Yang keempat, menyetek, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Ini bisa distek antara lain ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Yang kelima kita lanjut merunduk, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Setelah akarnya banyak, cabang yang berhubungan dengan tumbuhan induk dipotong. Contohnya adalah bisa alamanda, anyelir, apel, selada, air, anggur, ada daun sirih. Kemudian kita lanjutkan yaitu mengenai fakta politik negara-negara ASEAN. Yang pertama Indonesia. Kepala negaranya adalah presiden, ibu kotanya Jakarta. Bahasa nasionalnya Indonesia, bahasa Indonesia, mata uangnya adalah rupiah. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Pancasila merupakan dasar negara. Yang kedua kita lanjutkan Brunei Darussalam. Kepala negaranya adalah Sultan Haji Asnal Bolkiah. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasanya Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei dolar. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Kalimantan. Yang ketiga Kamboja, kepala negara raja.
Kepala Pemerintahan Perdana Menteri, ibu kotanya adalah Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer, mata uangnya riel. Kemudian Laos, yaitu kepala negaranya Presiden, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao, mata uangnya Kip. Kemudian kita lanjutkan Malaysia, yaitu kepala negaranya adalah Sultan Muhammad yang kelima. Kepala pemerintahannya Dato Sri Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasanya adalah bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya yaitu ringgit. Kemudian kita lanjutkan yaitu Myanmar. Kepala negaranya adalah Presiden. Ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Dijuluki sebagai negara 1000 pagoda. Kita lanjutkan Filipina. Kepala negaranya adalah Presiden. Ibu kotanya Manila. Bahasanya adalah Filipino. Inggris, Spanyol, mata uangnya adalah peso. Kemudian kita lanjutkan Singapura. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya Singapura. Bahasanya adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Singapura dapat menjadi negara yang paling maju di Asia Tenggara. Kita lanjutkan Thailand. Kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasanya adalah bahasa Thai. Mata uangnya baht. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah yaitu Thailand. Kita lanjutkan Vietnam. Kepala negaranya adalah Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Marilah kita lanjutkan yaitu tentang poster dan komiks. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat-tempat strategis yang dikunjungi oleh banyak orang dan mudah dibaca ya. Poster itu harus menarik supaya orang lain terkesan. Komik adalah cerita bergambar. Isinya komik itu biasanya berisi berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata atau disebut dialog.